tak selalu merakit luka. Ia juga mengisyaratkan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya selaku pembawa acara akan memandu kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 4 Bandar Lampung yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Adiana Eskom sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Baiklah Bapak Ibu, berikut adalah susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua adalah sambutan Kepala SMA Negeri 4 Bandar Lampung, ketiga pemaparan materi diseminasi oleh CGP, dan keempat adalah penutup. Sebagai pembukaan, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Selanjutnya adalah sambutan Kepala SMA Negeri 4 Bandar Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada Ibu Dr. Randa Asmidawati, dipersilahkan. Membawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 4 Bandar Lampung, yang tercinta Ibu Nur Adiana Eskom sebagai calon guru penggerak Angkatan 11, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling indah selain ungkapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya jualah, maka pada pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan tercinta kita ini dalam rangka kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 4 Bandar Lampung pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 11 oleh Ibu Nur Adiana Eskom. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kelak kita akan mendapat syafaat di akhir zaman. Bapak Ibu, atas nama Ibu Nur Adiana, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan ini. Disampaikan salam hangat dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Winarti SPD MPD. Pada kesempatan ini beliau tidak dapat bersama-sama di tengah-tengah kita karena ada kegiatan yang sangat penting di luar. Jadi beliau menyampaikan saja salamnya terutama kepada Ibu Nur Adiana dan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu hadirin, adapun kita ketahui Ibu Nur Adiana telah melaksanakan program pendidikan guru penggerak sejak bulan Juni 2024. Insya Allah akan berakhir di bulan Desember 2024. Terima kasih banyak kita sudah bersupport ini dengan Ibu Nur Adiana
Mudah-mudahan Ibu Nur Adiana akan menjadi guru penggerak yang handal dan bisa memberikan dampak positif kepada kita semua yang ada di sekelilingnya, khususnya keluarga besar SMA Negeri 4 Bandar Lampung, baik itu siswa-siswanya maupun teman-teman Dewan Guru semua. Mudah-mudahan ke depan nanti setelah Ibu Nur Adiana resmi menjadi guru penggerak di angkatan 11 ini, semua Dewan Guru SMA Negeri 4 Bandar Lampung yang belum bergerak, kita bergerak bersama, yang akan didorong atau dimotivasi oleh Ibu Nur Adiana salah satunya, dan banyak yang lain. Sebenarnya guru-guru SMA Negeri 4 Bandar Lampung itu sudah banyak yang menjadi guru penggerak. Silahkan bersama Ibu Nur Adiana, teman-teman kita yang sudah menjadi guru penggerak bisa menggerakkan guru-guru yang lain agar SMA Negeri 4 Bandar Lampung ke depannya nanti lebih maju lagi, lebih berprestasi, dan bisa bersaing dengan SMA-SMA yang lainnya. Begitu juga anak-anak kita sudah bisa bersaing dan bisa menunjukkan siapa itu SMA Negeri 4 Bandar Lampung, walaupun mungkin kita selama ini dipandang sebelah mata. Mudah-mudahan untuk kedepannya nanti kita bisa menunjukkan bahwa kita ada salah satu SMA Negeri 4 Bandar Lampung terbaik di Bandar Lampung ini. Kasih aplaus dulu dong. Terima kasih Bapak Ibu. Ini saya ingin sekali ya Bapak Ibu pada beberapa tahun yang akan datang itu akan mendengar bahwa SMA Negeri 4 Bandar Lampung ini sejajar dengan SMA-SMA yang katanya nomor 1 di Bandar Lampung. Insya Allah malahan mungkin kita bukan hanya di Bandar Lampung, tetapi bisa sejajar dengan SMA-SMA di Lampung dan ke tingkat nasional. Itu harapan kita bersama ya Bapak Ibu. Mungkin dari sini kali ya kita memulai, yaitu dari guru-guru kita dulu yang harus lebih maju lagi. Oleh karena itu salah satunya program pemerintah diadakan ya guru penggerak. Mudah-mudahan kita semua bisa bergerak maju. Amin. Amin ya Bapak. Bapak Ibu, mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita termotivasi sangat dengan Ibu Nur Adiana. Jangan dilihat kecil orangnya Bapak Ibu, tetapi besar semangatnya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan kalah. Ini motivasi dari saya. Jangan kalah dengan Bu Nur Adiana. Bapak Ibu pasti bisa, pasti bisa. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada salah ucap dan sikap yang kurang berkenan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kebetulan saya ada kegiatan masih akan dilanjutkan lagi. Jadi nanti mungkin ini masih ada kelanjutan kegiatan, yaitu ada pemaparan materi mungkin dari Ibu Nur Adiana yang akan dilanjutkan, nanti MC yang akan mengarahkan. Untuk itu saya mohon pamit ya Bapak Ibu. Silakan dilanjutkan untuk memberikan semangat dan support kita kepada Ibu Nur Adiana. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, dilanjutkan ya Ibu Nur Adiana. Kembalikan ke MC. Baiklah, diucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Angela Sundawati yang telah memberikan sambutan pada kegiatan pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kini tiba saatnya pada kegiatan inti, yaitu acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 4 Bandar Lampung yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung, yaitu Ibu Nur Adiana Eskom. Kepada Ibu dipersilahkan untuk memaparkan. Untuk itu saya izin ke belakang sebagai peserta. Terima kasih Bu Bapak.
yang telah memandu acara ini dan sudah dibukanya acara ini. Baiklah Bapak Ibu, akan saya paparkan materi yang sudah saya dapat selama mengikuti program pendidikan penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya dan nikmat yang telah diberikannya, baik itu nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di laboratorium komputer tercinta ini. Salawat serta salam tidak lupa kita selalu sanjung agungkan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini akan berbagi pengalaman tentang budaya positif yang ada di SMA Negeri 4 Bandar Lampung yang sudah saya terapkan di kelas saya. Sebelumnya saya akan memaparkan ilmu yang saya dapat dari pendidikan program guru penggerak. Ya, ini Bapak Ibu, konsep inti di budaya positif. Ternyata tanpa kita sadari sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu sudah sering kita lakukan, terutama khususnya untuk saya sudah sering saya lakukan. Mungkin hanya kata-kata atau bahasanya saja yang saya belum tahu. Jadi setelah mengikuti ini beberapa sudah saya lakukan dan ternyata masih kurang. Ternyata dalam penerapan budaya positif itu kita masih kurang, masih butuh belajar lagi untuk membimbing dan menuntun anak-anak kita menjadi pelajar profil Pancasila. Konsep inti budaya positif ada dari perubahan paradigma belajar, lalu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, lalu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, lalu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru di zaman sekarang itu sangat berbeda sekali seperti dulu saya waktu belajar. Sangat jauh berbeda Bapak Ibu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila ini kita sudah sering mendengarnya dan sering kita ingat kepada siswa bahwa profil pelajar Pancasila itu satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkeadilan global. Baik, pembelajaran paradigma baru. Pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembang pembelajaran bukan model yang linier, namun siklus berkesinambungan
Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal. 3 ini, sehingga menjadi ruang yang lebih luasa bagi guru untuk merencanakan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik murid masing-masing. Jadi murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Keselarasan dari 3 komponen inilah yang diharapkan mengubah pembelajaran paradigma agar terjadinya perbaikan pengembangan praktek pembelajaran secara berkelanjutan. Peran profil pelajar Pancasila menjadi penuntun arah segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa kita harus menuntun murid-murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya pada konsep inti budaya positif. Salah satunya juga ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin sering sekali kita dengar, yang menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, artinya patuh. Dan itu kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, artinya harus patuh selalu. Dalam paradigma belajar merdeka ini, salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru, tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, artinya yang tertanam dalam jiwa individu murid tersebut. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau siswa atau murid secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, Bapak Ibu. Baik kita sebagai guru, orang tua, ataupun orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak murid kita. Kita lakukan pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan individu pendidik guru untuk membina atau mendidik murid secara individual ataupun secara kelompok. Pendekatan disiplin positif ini juga harus didukung oleh kebijakan sekolah dan peran serta perangkat atau pemangku kepentingan sekolah dan komite sekolah, wali murid maupun orang tua murid. Baik Bapak Ibu, dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat yang positif, kata-kata yang positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Lalu, nilai yang disepakati bersama di dalam kelas itu beragam. Jadi tidak boleh saling menang, artinya saling egois. Di sini dalam satu kelas itu adalah bahasa yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, suku bangsa yang berbeda-beda, maupun latar belakang dari siswa tersebut berbeda-beda. Jadi harus disepakati bersama. Lalu kita terapkan juga kebijakan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif,
bergotong royong, dan berkeadilan global. Berikutnya, pada konsep inti budaya positif ada motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang sering kita lihat dalam sehari-hari Bapak Ibu. Motivasi eksternal yang sering kita lihat di sini pada siswa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman merupakan motivasi eksternal. Lalu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Artinya, siswa melakukan hal-hal positif, hal-hal yang baik, itu mempunyai tujuan yang berbeda. Yang paling penting adalah motivasi internal. Artinya, untuk menghargai diri sendiri. Jadi, disiplin itu dari diri sendiri, dari jiwa sendiri, dari niatan sendiri siswa-siswanya. Tidak ada motif apapun, dan itu menjadikan suatu kebiasaan yang baik. Motivasi internal itu menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka sesuai dengan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap membuat memerintah diri sendiri, mengontrol dirinya sendiri. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, untuk materi berikutnya itu tentang disiplin. Adakah Bapak Ibu yang masih ingin tahu atau pengen bertanya atau perlu memberi masukan tentang apa itu budaya disiplin positif? Saya persilakan Bu Yulianita untuk bertanya atau memberi tanggapan. Saya ingin bertanya, bagaimana sih caranya menerapkan disiplin positif di sekolah tanpa harus kita suruh setiap saat kepada para siswa? Baik Ibu Yuli, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti kita ketahui, disiplin positif itu harus ada dari motivasi siswanya, dari dalam diri, motivasi intrinsik. Kenapa Bu? Karena kalau tidak ada kesadaran dalam diri siswanya, itu tidak akan terjadinya disiplin positif secara intrinsik. Kita sering sekali melihat siswa-siswa disiplin positifnya masih mengharapkan imbalan, masih menghindari kepatuhan. Disinilah tugas kita, Ibu, Bapak, untuk menuntun mereka bahwa kesadaran diri sendiri itu lebih jauh untuk jangka panjang perbaikan disiplin positif. Oke, lanjut ke materi berikutnya, Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja di keyakinan kelas ini? Mengapa harus keyakinan kelas? Perhatikan Bapak Ibu pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan bermotor? Lalu ada juga mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dan yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak pada saat pandemi COVID-19 tahun yang lalu? Semua itu merupakan peraturan, Bapak Ibu. Artinya, kalau kita melanggar akan mendapatkan konsekuensinya dalam jangka menengah atau jangka pendek. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Artinya, Bapak Ibu, pernyataan atau kata-kata positif, nilai-nilai kebajikan universal itu sangat membantu para siswa untuk merubah mindset bahwa
keyakinan itu harus dilaksanakan dari dalam diri. Baik, Bapak Ibu, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Membuat keyakinan kelas itu simple, Bapak Ibu. Kita kasih nilai-nilai kebajikan universal. Syaratnya lebih abstrak dari peraturan, merupakan kenyataan universal. Lalu membuat keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif, Bapak Ibu. Jangan ada kata-kata dilarang, Bapak Ibu. Itu menjadi kata-kata yang bisa direkam oleh anak-anak kita. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif, jangan negatif, Bapak Ibu. Yang kata-kata positif. Lalu sedikit saja, Bu, jangan banyak matnya agar mudah diingat. Lalu sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Jadi setiap kelas, setiap sekolah pasti akan berbeda kondisinya. Lalu semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelasnya. Pak Ibu, kita tentukan dari contoh keyakinan yang dari peraturan berikut ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kata-kata universal yang didapat itu anak mempunyai rasa tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Artinya di dalam kelas dan di dalam lingkungan sekolah itu harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Lalu ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di situ nilai-nilai yang pertama itu saling menghormati orang lain dan berkomitmen, artinya. Lalu dilarang melakukan kekerasan, artinya di dalam kelas kita sepakat kita harus selamat, mempunyai keselamatan baik mental, fisik. Lalu menghormati dan menghargai orang lain. Itu untuk Bapak Ibu. Dari contoh slide yang di depan itu masih banyak lagi kata-kata yang lebih bijak lagi untuk dijadikan keyakinan kelas kita. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya sudah menerapkannya di kelas saya di kelas 12-9. Saya sudah melakukan keyakinan kelas kepada siswa yang ada di kelas. Tahap-tahap yang saya lakukan itu yang pertama diskusi terlebih dahulu dengan siswa-siswa. Apa saja peraturan yang kalian inginkan di dalam kelas agar kelasnya nyaman. Lalu setelah berdiskusi, mereka merumuskan menjadi keyakinan kelas. Mereka menuliskan di kertas. Lalu yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, setelah ditempel, disusun sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal yang ada, lalu disepakati dan ditandatangani oleh ketua kelas. Artinya, ketua kelas mewakili seluruh warga kelasnya untuk menyepakati keyakinan yang telah dibuat. Baik Bapak Ibu, sepertinya semakin kesini kita lelah mendengarkan materi-materi yang sudah kita ice breaking sebentar Bapak Ibu, agar otot-otot di wajah kita menjadi lentur kembali dan mendapat kebahagiaan. Bapak Ibu, sepertinya kita sampai siang ini materi sudah banyak untuk mengurangi ketegangan-ketegangan di wajah kita dan otot-otot kita. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan membuat kebahagiaan bersama Bapak Ibu. Kita akan membuat kebahagiaan bersama. Dengan senyuman pasti akan bahagia semua. Senyum aja. Ya, tuh. Dengan baru
terlihat bahagia, padahal belum disuruh ya kan. Sekarang Bapak Ibu untuk senyuman yang kecil saja, ya kan? Kecil. Nah, dari kecil lalu naik lagi 1 senti, 1 jari, gitu kan? Lalu 2 jari. Pasti sebelum ke situ Bapak Ibu sudah tertawa dahulu dengan kebahagiaannya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita mulai senyum tanpa terlihat giginya dahulu. Jadi kalau yang sudah terlihat kita hukum apa ya? Nah, kan sudah bahagia. Betul. Ini untuk menarik kebahagiaan dan mengurangi otot-otot yang ada di wajah yang tegang seharian kita ya Bapak Ibu. Silakan giginya 1, 2, 3. Berikan giginya kepada yang di depan. Lihatkan giginya Bapak Ibu, silakan dilihatkan giginya sesama teman. Apa? Oke, apakah sudah bahagia Bapak Ibu setelah melihat temannya? Terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan ice breaking kita kali ini. Sekarang sudah bahagia kembali. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan slide berikutnya tentang konsep inti budaya positif, kebutuhan dasar manusia. Ya, ternyata kita sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, penguasaan. Saya akan bahas satu persatu Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang Bapak Ibu. Semua pasti menginginkan kasih sayang dan rasa diterima di tempat kita berada. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Lalu kebutuhan berikutnya adalah kesenangan Bapak Ibu. Kebutuhan untuk merasa senang itu semua orang pasti menginginkan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan bisa dengan bermain, tertawa seperti tadi. Bayangkan hidup kita tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan Bapak Ibu. Tidak ada senyuman dalam hidup kita. Itulah kebutuhan kesenangan. Pasti setiap hari ingin rasanya hidup dengan tenang dan senang. Kebutuhan berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini kebutuhan pengakuan Bapak Ibu atas kemampuannya, bukan berkuasa, tapi pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang kita punya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga,
bisa membuat perbedaan yang lain dari orang lain, bisa membuat pencapaian yang lebih tinggi dari orang lain. Kompeten, diakui, dihormati, itulah penguasaan Bapak Ibu. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan kelebihan yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan kebebasan Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tidak ingin dikekang. Kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihannya Bapak Ibu. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak perlu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru. Jadi wajar Bapak Ibu kalau anak-anak kita selalu mencoba hal-hal baru. Jangan dilarang Bapak Ibu. Kalau itu kegiatannya positif, kita dampingi, kita tuntun. Tapi kalau dia mencoba hal-hal yang negatif, kita arahkan ke hal-hal yang positif. Baik Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan Bu? Sepertinya ada yang ingin bertanya. Silakan. Bapak Ibu, itulah pemaparan dari saya. Mungkin saya masih ada yang belum jelas. Saya persilahkan untuk bertanya atau akan ada yang memberi masukan lagi, nggak apa-apa. Adakah yang mau bertanya atau memberi masukan? Oh, silakan Ibu Tri. Saya ingin bertanya untuk Bu Nur. Jadi yang akan saya tanya adalah bagaimana jika ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh siswa? Itu saja. Terima kasih. Baik Ibu Tri, terima kasih atas pertanyaannya. Betul sekali Ibu Tri. Kebutuhan dasar manusia, bahwa mereka jika salah satunya tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, itu akan membuat ulah Bapak Ibu. Salah satunya mengganggu temannya, artinya dia minta diperhatikan Bapak Ibu, minta dikasih sayang. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita wajib Bapak Ibu memberikan pengertian kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang negatif. Jadi mereka perlu sentuhan-sentuhan kita untuk dikasih sayang, diberi cinta, diberi kebebasan dalam memilih, dalam melakukan hal sesuatu yang mereka inginkan. Mungkin ya itulah Bu Tri, sudah jelaskah kurang lebih dari pertanyaan tentang kebutuhan dasar manusia? Jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima itu manajer. Baik Bapak Ibu, kita lihat video kasus posisi kontrol ini, baru kita akan mengerti kita ada di posisi mana sih selama ini. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, saya tampilkan videonya terlebih dahulu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Apa? 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 Apa?
Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baiklah Bapak Ibu, dari tayangan video tadi sudah ada beberapa kasus dari 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, sebagai pemukul, lihat Bu, kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu banyak Bu dampak yang terima oleh siswa. Salah satunya minder, tidak percaya diri, menyimpan dendam. Lalu kita sebagai pembuat merasa bersalah, guru merasa menjadikan siswa
bersalah, kita berceramah, kita menunjukkan kecewaan kita yang mendalam, sehingga murid merasa itulah kesalahan yang dia buat. Jadi guru mendapatkan konsekuensi. Lalu sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Artinya Bapak Ibu, kita menjadi teman dulu. Tapi di sini kalau kita tidak memberikan motivasi, mereka akan menganggap itu hanyalah sebagai bukan sebagai hukuman. Jadi teman bagus, tapi untuk jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Karena selalu ada yang ingin dilindungi, ternyata gurunya melindungi. Lalu sebagai pemantau, Bapak Ibu, sebagai pemantau di sini hanya menghitung dan mengukur, tidak menghukum, tapi hanya dipantau, menghitung, mengukur. Silakan kalau sudah selesai seperti itu, Bapak Ibu. Lalu sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bijak, lalu memberikan solusinya bagaimana, lalu tidak memarahinya, mencari alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Artinya Bapak Ibu, jika siswa melakukan kesalahan, melanggar peraturan, itu pasti ada alasannya Bapak Ibu. Jangan kita sebagai penghukum bahwa dia bersalah. Kita posisikan kita sebagai manajer Bapak Ibu. Kita kontrol dulu. Kita tanyakan kenapa dia melakukan seperti itu. Lalu kita yakini dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Itu Bapak Ibu. Baik Ibu, di konsep inti budaya positif yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah Bapak Ibu. Jadi tidak minder Bapak Ibu. Lalu membantu murid untuk jujur. Ini apa yang susah Bapak Ibu? Jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan. Lalu memberikan penawaran Bapak Ibu, bukan paksaan. Kita tawarkan hal-hal yang positif yang bisa dia lakukan. Segitiga restitusi itu langkah-langkahnya ada 3, makanya dinamakan segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas. Ya. Biasanya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu contoh kata-kata menstabilkan identitas. Lalu setelah stabil, kita validasi tindakan yang salah. Kita validasi kata-kata yang akan kita sampaikan itu contohnya seperti ini Bu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Artinya kita validasi terlebih dahulu. Pasti ada alasan-alasan yang akan dilakukan hal seperti itu. Setelah dia bercerita dengan jujur, lalu terakhir Bapak Ibu, meyakinkan keyakinan yang telah disepakati. Artinya di sini kita berikan pertanyaan balik Bapak Ibu. Kita lontarkan pertanyaan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Artinya sebelum pembelajaran dimulai, di awal pembelajaran kan sudah ada kesepakatan. Jadi pelanggaran apa yang sudah dilakukan dan harus diselesaikan dengan nilai-nilai apa yang telah disepakati. Itu yang dinamakan segitiga restitusi.
restitusi. Baik Bapak Ibu, ini tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama seperti tadi ya, menstabilkan identitas. Itu bisa kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna dan lain-lain. Lalu tahapan berikutnya itu segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya seperti yang tadi saya contohkan Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari dirinya. Lalu tahapan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Seperti tadi, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga kita. Banyak Bapak Ibu kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak untuk menjadikan keyakinan kelas. Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan dari materi-materi yang telah disampaikan di depan? Saya sudah berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Oh, Ibu Ani, silakan. Sepertinya Ibu Ani penasaran dengan apa itu segitiga restitusi. Terima kasih Bu Nur. Di sini saya masih merasa kurang paham. Jadi saya mohon dijelaskan kembali tentang di sini langkah-langkah dari penerapan restitusi untuk perubahan paradigma belajar itu saja Bu Nur. Terima kasih. Baik Ibu Ani, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin agar lebih jelasnya Ibu Ani, saya sudah melakukan segitiga restitusi dengan dua siswa saya dengan kasus yang pertama tidak memakai jilbab atau hijab yang sesuai warnanya dengan hari yang dipakai. Lalu yang kedua, siswa saya ini meminjam buku temannya, dikerjakan di rumah lalu lupa dibawa. Saya tampilkan videonya saja Bapak Ibu, mungkin akan lebih efektif melihat secara visual apa itu segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aulia, silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini Aulia? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Aulia, Bu perhatikan tadi di kelas ketika pelajaran di kelas pada hari ini sepertinya ada yang berbeda dari Aulia dan teman-teman lainnya. Iya Bu, saya minta maaf ya. Saya nggak pakai hijab warna hijau sesuai dengan seragam hari ini. Saya salah Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Setiap orang itu pasti tidak luput dari kesalahan Aulia. Tapi Bunda yakin Aulia pasti punya alasan mengapa Aulia tidak memakai hijab hijau sesuai dengan aturan seragam pada hari ini. Iya Bu, tadi pagi saya bangunnya kesiangan. Saya lupa di mana saya naruh hijab yang warna hijau. Karena buru-buru Bu, saya takut terlambat masuk sekolah. Jadi saya langsung ambil aja hijab yang saya lihat Bu. Oh, seperti itu ceritanya. Baik, tidak apa-apa Aulia. Setiap orang itu pasti pernah punya lupa, teledor, terburu-buru, ya. Bu Nur juga pernah seperti itu. Tapi Bu Nur bangga sama Aulia karena Aulia sudah berusaha untuk tidak terlambat sekolah hari ini. Makasih ya Bu. Nah, sekarang coba Aulia ingat kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama dan kita sepakati bersama di kelas. Apa yang telah
kebaikannya. Iya Bu, saya masih ingat dan saya janji ke depannya nggak akan terulang lagi Bu. Saya akan mempersiapkan seragam sekolah 1 hari sebelumnya. Dan saya juga akan bangun pagi-pagi. Sekali lagi saya minta maaf ya Bu. Baik Aulia, Bu Nur maafkan. Sekarang silakan Aulia kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Bu Nur harap Aulia selalu disiplin. Karena apa? Orang yang sukses itu berawal dari disiplin. Entah itu disiplin apapun itu. Jadi Aulia harus mampu menanamkan kedisiplinan dalam jiwa Aulia. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Bu Nur doakan semoga Aulia menjadi orang yang sukses. Amin. Makasih ya Bu Nur. Sama-sama Aulia. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sani Azahra dari kelas 12-2. Perasaan saya kemarin sangat senang setelah kemarin Ibu Nur melakukan restitusi. Karena ketika saya salah, Bu Nur tidak marah, melainkan Bu Nur mengarahkan dan mengajak saya berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita harus melaksanakan keyakinan yang sudah kita yakini bersama di dalam kelas. Kita harus disiplin agar kita menjadi orang yang sukses di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga, silakan duduk nggak? Bagaimana kabarnya Angga hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Angga tahu nggak Bu Nur panggil ke sini? Nggak tahu. Emang ada apa ya? Begini Angga, katanya Angga sedang ada masalah ya dengan salah satu teman Angga yang ada di kelas Angga. Sebenarnya nggak ada masalah yang serius itu sih Bu. Soalnya tadi Bu Nur lihat pas pelajaran Bu Nur di komputer, di Labcom, Angga banyak berubah. Biasanya Angga aktif, sekarang ini lebih banyak diam. Itu kenapa? Sebenarnya saya itu lagi ada masalah Bu sama Esa, karena kemarin saya minjem buku catatan bahasa Inggris Esa. Nah terus hari ini saya kumpulin, tapi bukunya Esa itu saya lupa bawa. Terus buku tugas Angga dari mana? Sudah saya kumpulin. Enggak, begini ya. Di sini Bu Nur tidak mencari siapa yang salah, tapi di sini Bu Nur mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalau kita pinjam buku barang ataupun barang orang lain, maka kita harus cepat mengembalikan ke pemiliknya. Apalagi itu barang yang sangat penting untuk dia. Nah, menurut Anda, buku catatan punya Esa itu yang telah dipinjam sama Angga, itu apakah penting buat Esa? Penting Bu, soalnya di dalam buku catatan itu juga ada PR yang harus dikumpulin sama kelasnya. Nah, itu Angga tahu kan? Iya. Saya minta maaf ya Bu, soalnya saya juga bener-bener lupa. Padahal tadi malam saya udah masukin ke tas. Iya, enggak, tidak apa-apa. Namanya juga lupa. Benar juga sering lupa seperti itu. Nah, sekarang coba Angga ingat-ingat kembali keyakinan kelas yang sudah sama-sama kita sepakati di kelas Angga. Ya kan kita sudah pernah buat. Apa yang telah Angga yakini dan belum Angga lakukan. Berarti saya bisa bertanggung jawab ya. Nah, itu Angga sudah tahu ya. Kira-kira dengan Angga lupa tidak membawa dan mengembalikan buku catatannya Esa, apakah Angga sudah memiliki rasa tanggung jawab? Belum Bu, soalnya. Ya. Terus, yang Angga lakukan dalam mengerjakan tugas mencatat dengan melihat hasil pekerjaan orang lain atau teman lainnya, apakah itu termasuk dalam bentuk tanggung jawab? Bukan. Yuk sekarang kita sama-sama mewujudkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama, terutama yang
juga akan mengadu Mem Lasma. Saya juga mau minta maaf sama Mem Lasma dan untuk Esa juga karena nggak bawa buku catatannya. Bagus itu Angga. Gunur yakin Angga itu mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Selain itu, Gunur juga berpesan juga pada Angga, bila kedepannya Bapak Ibu guru memberikan tugas, Angga bisa mengerjakan tugas itu secara mandiri, kecuali tugas itu tugas kelompok, maka dikerjakan secara berkelompok. Ya. Baik Bu Nur, terima kasih Bu. Sama-sama Angga, silakan Angga boleh melanjutkan kegiatan lainnya ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Rizky Maulana dari kelas 12-9. Perasaan saya sangat lega setelah kemarin Bu Nur telah melakukan restitusi terhadap saya. Saya juga merasa tidak seperti di sidang ataupun tertekan. Bu Nur juga tidak marah walaupun Bu Nur mengetahui saya salah. Tapi Bu Nur mengajak saya untuk berdiskusi bagaimana cara menyelesaikan masalah saya. Nah, di sini juga Bu Nur mengingatkan saya apa yang telah disepakati di kelas dan bahwa saya juga harus ada rasa tanggung jawab dan juga harus mandiri. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itulah video yang sudah saya tampilkan, kurang lebih seperti itu Ibu Ani. Baiklah Bapak Ibu, sudah di penghujung acara. Sepertinya saya sudah cukup lama berdiri di depan sini Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu saya ucapkan karena telah meluangkan waktunya untuk saya untuk mendiseminasikan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMA Negeri 4 ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kembali lagi ke MC pembawa acara kita Ibu Nova untuk ditutup acara ini. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Adiana sebagai pemateri hari ini di acara diseminasi. Bapak Ibu yang berbahagia, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Duduk siap. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, hari ini sebelum kita belajar, Ibu mau membuat kesepakatan kelas atau aturan dalam kelas. Kenapa? Karena kalau tidak ada aturan, tidak ada kesepakatan di dalam kelas, pasti kelasnya akan ribut terus. Terus apa? Iya, nggak nyaman, berantakan. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, di setiap pembelajaran semua guru kita harus membuat aturan. Tahu aturan? Tahu. Apa itu aturan? Atau tertib. Berarti harus diapa? Harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, kena sanksi. Jadi
hukum gitu ya? Nyaman nggak kalau seperti itu? Karena terpaksa ya? Jadi aturan ini akan kita ubah ya, kita ubah menjadi keyakinan, kesepakatan kelas. Kenapa? Ketika kata-kata negatif itu pasti membuat kalian takut. Tapi ketika ada kata-kata positif, dari negatif ke positif, itu akan menjadi motivasi kalian. Ya, kalau kata-kata dilarang kalian sudah takut duluan. Tapi kalau ada kata-kata motivasi, pasti kalian terpacu untuk memperbaikinya. Ya. Jadi kita hari ini Ibu pengen melihat kalian itu mau aturan atau kesepakatan kelasnya seperti apa sih? Pasti setiap siswa ya di diri kalian mempunyai keinginan kelasnya nyaman dan tertib itu seperti apa? Contohnya, Bu, saya pengen di kelas ini kalau ketika belajar nggak ada main HP gitu kan? Biar tertib. Atau Bu, ketika piket gitu kan? Piket itu ada yang piket, ada yang enggak, pengennya piket semua gitu kan? Ya? Nah ini Ibu ada sticky note. Ibu pengen kalian menuliskan di sticky note ini. Lalu nanti kalau sudah selesai semua, kita kumpulkan jadi satu di depan. Lalu kita postkan mana-mana yang sesuai dengan aturan atau keyakinan kelas yang kalian inginkan. Ibu bagikan? Iya. Kalian tulis ya. Ya, silakan ditulis terlebih dahulu. Yuk, Ibu. Lebih. Kenapa ya? Penanya ketinggalan. Ada darah gigi. Ditulis. Pengennya seperti apa kelasnya? Kalian nyaman. Dilarang makan pada saat jam belajar. Sudah? Sudah, weh. Kalau sudah, silakan ditempel. Kalian maju, kalian tempelkan di depan. Nanti kita kelompokkan sesuai dengan aturan atau kesepakatan yang kalian inginkan. Ya, silakan ditempelkan di depan, maju. Gaya-gaya Mas Agung. Ini ada lagi. Yang ketiga dulu. Yang penting boleh.
Anissa nempelnya kebalik kayaknya. Ini, ada yang curhat ternyata. Dari Allah yang lebih tinggi naruhnya bisa paling rendah, gitu kan? Kita lihat dari sekian banyak kita kelompokkan makna dari masing-masing yang kalian buat ini kita kelompokkan, nanti kita jadikan kesepakatan dan keyakinan. Yang pertama di sini dilarang mengobrol saat guru mengajar, lalu dilarang berisik bermain HP. Berarti ini satu ya, sama ya. Ngobrol, mungkin sama. Lalu ini banyak nih, dilarang berisik saat jam belajar, mengoceh. Selain nggak boleh diatur. Oke, ini sama ya. Ya. Nih, piket, nggak piket didenda. Berarti ini apa? Masuk apa dia? Disiplin ya? Ya. Atau kerja sama ya? Lalu ini apa ini? Dilarang membuang sampah di bawah kolong meja nih. Berarti dia kemana? Ke kebersihan. Ya. Lalu membuang sampah sama. Membuang sampah. Wih, ngapain sini? Timbanya praktek. Berarti belajar ya ini maksudnya? Wih, ngapain sini? Dilarang main HP saat pelajaran. Memakai HP pada saat belajar. Lalu dilarang mencontek berarti dia mandiri ya, mandiri. Dilarang minum saat jam belajar. Apa ya? Masuknya? Dilarang makan, dilarang saat jam belajar. Ada yang bisa bantu ibu? Mana kelompok-kelompoknya? Aina, Cici, kita tolong dikelompokkan coba. Ya. Ambil baca kelompokin sesuai ini. Mundur sampai jam berapa? Mundur sampai jam berapa? Ayo, yuk. Berdiri sekalian. Kelompokkan, nanti ada berapa kesepakatannya. Mana? Apa? Bertiga bermain game. Lalu apa ini? Dilarang. Sebutin HP berarti. Pilih salah satu. Ya. Ah, itu minta bantuan nih. Mana Pali? Pali minta bantuan. Pali ini. Ya, dikelompokkan Pali, coba Pali. Iya, betul. Silakan dikelompokkan di mana? Dilarang mewing. Haji, mewing itu apa, Haji? Ya. Ya, gimana maksudnya? Dilarang suka ngumpetin HP teman, Bu. Ya, buat di sini. Apa membuat dengan teman? Ini berarti kan? Sana, di sana. Dilarang makan ketika sedang belajar, Bu. Nih, sana. Boleh makan kan kalau lagi belajar? Ini apa?
Dilarang datang tepat waktu. Ya, benar dilarang. Nyindir ini nyindir. Nah, iya. Rupanya Pak Ali sering terlambat ini, kan? Terlambat. Gimana sih? Ini ada 3 lagi, Pak. Ya, satu lagi. Lain situ, satu lagi. Ya, satu lagi. Oke, berarti kita punya berapa kesepakatan? Ada berapa ini? Ada 6. Ada di sini. Dilarang mengganggu teman, saling menghargai. Aduh, ya. Iya. Oke, yang pertama. Yang pertama, ya tadi ada kata-katanya. Berarti kita tidak boleh, nggak boleh datang terlambat katanya. Paling yang sering gitu kan. Lalu ngumpul tugas sesuai tepat waktu gitu kan. Berarti itu apa? Nah, tepat waktu kayak habis sama Rehan tuh katanya. Pak Rehan, tepat waktu. Tepat waktu. Berarti itu kita menjadi apa? Disiplin waktu, disiplin waktu. Ya, kesepakatan ya atau keyakinannya. Lalu ada apa lagi situ? Tadi pengen kelasnya kompak, ya kan? Belajar bareng gitu ya, ya kan? Lalu pengen terus berteman gitu, senang-senang. Berarti pengen apa? Belajarnya secara belajar dengan gembira, ya, benar? Nah, lalu di sini nih ada yang piket, ada yang enggak nih, ada yang curhat nih, ya. Piket ada cuma sendirian, kalau nggak piket kena denda, gitu kan? Berarti apa? Kedua kelasnya. Ya, kemudian piket dengan penuh tanggung jawab. Udah 3 tuh, terus yang keempatnya dilarang makan di dalam kelas ketika belajar, dilarang buang sampah di dalam laci. Artinya apa? Oh iya, jaga kebersihan. Terus nih, dilarang mencontek. Ya, dilarang mencontek. Lalu kalau belajar jangan suka main HP. Ya. Apa itu? Kata-kata yang bijaknya apa? Mengikuti pembelajaran dengan tertib, ya kan? Mengikuti
pembelajaran dengan tertib. Satu lagi nih katanya, ada satu lagi itu dilarang usil, dilarang jahil bersama teman, dilarang berantem. Apa jadi? Nah, oke, menghargai dan menghormati. Nah, oke, kesepakatan ini sudah disepakati? Kalau sudah disepakati, kita laksanakan ya. Kita laksanakan. Agar kesepakatan ini menjadi lebih yakin, ya, lebih yakin. Kita diwakili oleh ketua kelas untuk tanda tangan kesepakatan keyakinan di dalam kelas. Ketua kelasnya, silakan maju untuk menandatangani kesepakatan kelas. Di sini dong sih tanda tangannya nih. Nah, di Oke. Keyakinan ini kita yakini bersama-sama, kita sepakati bersama-sama. Oke, untuk depannya kita selalu yakini apa yang sudah kalian sepakati. Oke. Untuk kalian masuk ke kelas, baik ibu maupun yang lainnya, karena sudah ada keyakinan dan kesepakatan kelas, maka ini harus ditanamkan pada diri kalian setiap hari. Tidak hanya hari ini saja, ya, tidak hanya hari ini saja, tapi ditanamkan dari sekarang. Datang jangan terlambat, ya, harus tepat waktu. Ada yang ingin tanyakan? Sudah cukup? Waktunya sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan dengan kesepakatan ini, berarti harus kita jalankan bersama-sama. Ya. Baik, kalau begitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rosid pimpin doa selesainya. Belum siap. Udah mulai. Udah selesai. Beri salam. Assalamualaikum